yang notabene bener-bener kalau mereka melakukan kesalahan dari early itu bakal bahaya. Dan ini adalah line up yang bakal dikeluarkan sama teman-teman dari Siren dan juga dari Beletron. Kalau misalnya setupnya dari Beletron bagus, Diginya pas Betul. banget timing untuk time journey-nya, Siren mungkin bakal kehilangan momentum. Betul. Nah makanya aku bilang Siren nih berani banget. Mereka tahu udah dari Digi, mereka nge-pick ke arah Kaja. Maksudnya nge-pick ke arah hero yang banyak sisinya gitu loh, Atlas dan Fataling. Tapi kita bakal lihat seperti apa eksekusinya, karena ini harusnya menjadi suatu hal yang membuat kita kayak agak sedikit bingung siapa yang akan megang game pertamanya jadinya. Betul. Ini benar-benar 50-50 banget, tapi yes guys, let's go. Inilah game pertama dari Best of 3 Series Upper Bracket Semifinal. Upper Bracket kali ini antara Siren Moon melawan Beletron Era. Apa yang bakal terjadi di Land of Dawn? Kita langsung lihat saja. Tapi yes, seperti yang aku bilang di sini ada tank Digi dan juga support Matilda, anjay. Dan Chaldal kali ini harus bisa farming secepat mungkin sih kalau menurut aku. Karena kalau kita lihat juga apa namanya, Roger tuh butuh item di awal banget. Di awal banget. Tapi dari Gami sudah bersembunyi di area jungle yang dimiliki sama teman-teman dari Siren, langsung nge-cut minion aja. Tapi sini yang akan menerima damage yang cukup banyak kali ini bakal coba diharus oleh seorang Valanir, bakal coba dikejar. Dan masih ada Dragon Tail juga dari seorang Valanir, bakal coba mundur tapi bakal coba di push balik. Dan ternyata sisi lain Gaminya yang bakal menjadi first blood untuk teman-teman dari Siren. Agak terlalu greedy kalau menurut aku dan juga agak terlalu agresif dari Gami sendiri. Dia main ke dalam jungle yang surprisingly ada 3 orang di dalam sana gitu kan. Dan juga damage early dari Kagura tuh nggak main-main sih kalau menurut aku. Yang udah pasti ada Atlas, ada Bruno gitu ya. Betul. Yang 2 orang itu aja udah pasti sakit gitu kan. Yang Brunonya pasti udah bakal dijagain sama tanknya udah pasti. Betul. Jadi mau siapapun yang ada melakukan eksekusi di area bushnya atau di area jungle itu udah pasti bakalan dikontes sih. Benar. Karena bener-bener penjagaannya tipe-tipe galau cek, kanan lebih in, kiri indie, jalan aja terus. Citato, life is never flat. Di cover habis-habisan tapi mau Bami lalu coba mundur terlebih dahulu. Flame shot yang gak mengenai siapapun, malah ada Bill kali menarik dengan Divine Judgment, tapi Viviannya bakal coba mundur terlebih dahulu karena tidak ada follow up dari teman-teman Siren. Sedangkan kali ini dari Queen of bakal coba untuk menahan pergerakan di area turtle buff. ini jangan nggak sampai terlalu maksa sih, karena early damage yang dikasih sama Beletron Era bakal gede banget. Tapi tapi di sisi lain, bakal coba diharus dengan ada Child to the Little Monster dan bahkan Queen of-nya bakal masih memaksa untuk mengarah ke arah Lin-Linnya bakal tumbang. Kali ini Mobo Bami harus mundur karena udah low banget dan turtle-nya berhasil di-reset oleh teman-teman Beletron. Apakah akan ada Wave of the World sebentar lagi, tapi sudah ada Valanir masuk. Dengan adanya Black from Dragon dan CD pun akan hilang. Kali ini 2 pemain ternyata kali ini berhasil diambil sama teman-teman dari Siren. Yes, 2 untuk 2 kali ini memberikan Queen of dan juga seorang Lelgami ya untuk poin-poinnya. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya ini bagus banget ketika dari seorang Yuzongnya datang, Linnya tumbang, dari teman-teman Siren mereka nggak punya satu tank yang benar-benar kuat banget. Jadi Mikasanya gampang banget di pick off, apalagi terkena ejector. Valanir datang di saat yang benar-benar tepat banget sih. Betul, dan juga si Momo Bami juga dalam posisi ya udah gue ready, gue tahu ada yang datang di situ. Valanir langsung Black from Dragon dan langsung coba untuk masuk. Dia langsung buka Umbrella doang untuk bantu tambahan damage-nya, karena abis itu dia dapat damage yang bakal lumayan besar juga. Iya, memang masih bisa ditularkan 2 untuk 2 dan turtle-nya pun berhasil di reset untuk yang kedua kalinya. Jadi bisa dibilang kayak belum ada yang terlalu dirugikan dan tidak ada yang di trade juga, jadi bisa dibilang masih cukup imbang. Ya, masih cukup imbang juga dari kedua tim. Tapi aku merasa kayak Beletron mereka coba untuk nge-control early phase ya kan, dengan adanya bisa dibilang kayak Jauhead yang coba untuk bermain rusuh, coba untuk nge-cut minion di area atas. Tapi permasalahannya ketika teman-teman yang mundur, dia udah nggak ada backup, dia udah nggak ada bantuan lagi. So in the end dia harus menjadi first blood juga tadi, dan itu cukup dirugikan sih sebenarnya untuk sisi Beletron sendiri, karena Siren secara langsung mereka udah ngedapetin early phase yang cukup menguntungkan buat mereka. Bener, menguntungkan banget. Tapi kita akan kembali ke dalam in-game-nya lagi kali ini untuk melihat apa yang bakal terjadi di dalam Land of Dawn. Here we go. Vivian kali ini
dengan Aegisnya harus bisa benar-benar ngejagain seorang Roger. Kalau Roger sampai bisa ke take down, walaupun di satu ya, kalau bisa kekumpul killing spree aja, killing spree berarti pecah goldnya 500. Kalau pecah goldnya 500, coba Tipis banget. berarti pecah goldnya 500. Kalau pecah goldnya 500, coba Tipis banget. Ngumubami tapi nggak berhasil untuk ngedapetin turtle-nya dan bahkan harus ditumbangkan begitu saja. Fatalingnya kena 3, kena 4 bahkan. Tapi Lini harus ditumbangkan karena nggak ada follow up damage dari teman-teman Siren. Valin bakal coba dikejar, terkena reverse time, tapi kali ini nggak bakal bisa berbuat banyak. Masih ada Degentel, tapi lihat dari Beletron mereka ngedapetin lagi dan lagi poin tambahan. wah, ini sebenarnya ya Atlasnya benar-benar openingnya bagus banget. Tapi ya mau Wami itu high risk high return sih. Kalau bisa gue dapat untungnya gede, kalau enggak ya enggak gitu. Ini kan. jadi kerugian sih sebenarnya buat Betul. Siren. Lihat Beletron langsung ngedapetin 3 poin dan bahkan mereka juga ngedapetin turtle gitu loh. Benar, dan Valanir juga pecah dengan pecahnya Valanir 2 kill itu lumayan sih di atas 170 itu kan. Goldnya yang bakal swing datang ke teman-teman dari sisinya Beletron Era. Dan yang dapetin tuh masih asisnya masih ada Roger juga gitu. 5/7 kill kali ini ada kill participation dari Roger, berarti dia hampir ada di semuanya. Ya, tapi dari Siren mereka berhasil untuk ngedapetin turret di area atas kali ini. Bakal coba dipukul mundur teman-teman dari Siren. 3 member sekaligus, sedangkan Valanir harus mundur terlebih dahulu dengan adanya Black Dragon Form. Gak mau terlalu maksain team fight dengan seorang Gami di area atas. Bawah, sorry. Iya, nggak mau sih. Ketemu sama Jawhead dikasih smart missile, dikasih Ejector. ejector Ya, sih males Unstoppable banget. Force. Males Iya. banget. Dan berhasil untuk nge-push ke area bawah kali ini. Betul banget, dan kalau kita lihat dari sini, akankah ada Fataling lagi kali ini Fatalnya mengangkat sih Gami? bagus sebenarnya, tapi follow up-nya sih sebenarnya yang ada atau enggak buat seorang Atlas, karena itu penting banget untuk hero-hero yang mungkin melakukan inisiasi dengan instan. Kalau ketika nggak ada follow up itu udah kayak sayang banget setupnya. Bener, kayak Atlas, kayak Kufra, Kayak Akai, Akai. Kalau nggak ada setup sih nggak bakal bagus sama sekali. kayaknya semuanya, iya kayak Tigreal juga kan sebenarnya. Ya, banyak lah hero-hero yang seperti itu gitu kan. Akan lebih sayang, mendingan kalau bisa simpan aja sih resource skillnya. Wow, tapi ada yang jadinya berbarengan kali ini. Clock of Destiny dari Momobami dan juga dari Build sudah menyelesaikan dari Clock of Destiny-nya kali ini. Tapi di first time. Bakal coba ditarik kah? Enggak, ternyata berhasil dicolong oleh seorang Bill. Dan bahkan FPV-nya harus mundur kali ini. Terkena damage yang cukup banyak, Lin-nya bakal coba mundur tapi ternyata masih ada Chinika juga di sisi lain. Mikasa berhasil melakukan trade kill dengan cukup baik kali ini. Mikasa kali ini seorang Najel Mornov ya ternyata berhasil mendapatkan 3 poin kill, tapi di sebelah sana Valanir mengamuk mengincar karena backline ini dimiliki sama Beletron Era. Tapi sepertinya permainan objektif adalah target utama dari sisi Sirenmu sendiri karena sudah ada 2 turret dan sepertinya akan menjadi 3 kali dengan turret di arah tengah. Iya, sebelah tapi sana ada Gami. Unstoppable Force dengan dari seorang Gami kali ini, tapi menelan damage yang cukup banyak dari seorang Valanir dan juga Mikasa yang berhasil. Tapi berhasil. Roger ya. Masih diamankan oleh seorang Roger, masih bisa diamankan oleh seorang Cell. Dan bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu dari Siren pun nggak mau terlalu memaksakan team fight yang agak sedikit ini ya, riskan juga tadi. Tapi KJ-nya benar-benar tadi ya, karena 1 kali dia Ring of Order, dia berhasil dapetin turtle. Dan itu nilainya menurut aku cukup besar buat teman-teman dari Siren Yap, gitu. Apalagi Timing Vivian juga sih. sampai mundur ya kan. Yes, betul sekali. Dan untuknya itu di trade juga kan dari seorang Chini dengan seorang Mikasa. Kalau misalnya Chininya ketumbang dan Mikasanya bisa dibilang nggak berhasil trade, itu kayak sayang banget sih. Bener banget, apalagi tadi kalau kita lihat tuh dari seorang Roger sudah menyelesaikan Windtalker, yang berarti dia kaya banget di menit ke-7 sudah menyelesaikan Windtalker. Dan juga 1 item jungle pastinya. Yes, dan dari seorang Momobami ini bermain cukup agresif dia dengan Kaguranya. Sedangkan Valanir di area bawah seperti harus nge-push dulu ngedapetin objektif turret biar rotasinya juga lebih enak dari teman-teman Siren sendiri. Beletron mereka sebenarnya pegang kendali ya, cuma kayak mereka terlalu kesetir sih kelamaan sama Betul. Siren. Ngikutin banget nih pola permainan yang dimauin sama Beletron, kayak sama Siren kayak gimana gitu kan. Iya, soalnya awalnya mereka sempat megang kendali banget untuk turretnya, tapi kali ini lihat Bill dengan Divine Judgment langsung mengarah ke arah seorang Chini, tapi ada Tanjir yang dilepas oleh seorang Vivian. Di sisi lain Mikasanya terlalu free dan bahkan lihat Valanirnya benar-benar ngacak ke arah belakang. Tapi ternyata dari seorang Roger nggak bisa bertahan terlalu banyak dan bahkan misalkan gini dan juga Gami sendirian di situ. Sedangkan Gaminya masih cukup santai di area bawah. Wah,
itu nilainya gede banget sih, apalagi Fatalingnya masih kena 2 lagi. Dan yang jadi targetin utama sama seorang Yuzhong atau seorang Valanir itu adalah ngincer karena Vivian. Kayak Vivian itu kalau udah nggak ada tuh jauh lebih enak aja untuk melakukan war. Ini sayang banget lihat di area bawah Gaminya masih coba untuk nge-split push dan bahkan nggak ngebantuin teman-temannya tadi di area tengah sih. Iya. Sayang banget. Padahal teman-teman dari Bellatrix mereka yang justru udah siap team fight tadi di area midnya. Karena mereka udah grouping duluan kan. Tapi ternyata teman-teman Siren dari Valanirnya dan bahkan Mikasanya mereka langsung gercep ke area mid karena mereka tahu mereka kalau kehilangan turret mid ini bakalan bahaya banget. Mereka bisa aja dibalikin keadaannya. Bener-bener bahaya banget. Dan dari sisi Siren Moon sendiri udah 2000 lebih unggul, tapi lihat sebelah ada Vivian berhasil knock up, tapi kayaknya nggak akan bisa dikejar sih. Namanya juga Digi ya, agak sedikit males sih ngejarnya ya. Tapi kalau kita lihat lagi, Lin kali ini sudah join juga. Oh, Fatali bakal kena 3 sepertinya, kena 3 kali, cantik sekali. Nice banget. Bakal dibuka. Dan bahkan Queen of-nya bakal ditumbangkan begitu saja. Masih ada Cini juga. Mulai dikontrol kali ini dari teman-teman Siren. Bellatrix mereka udah mulai kehilangan temponya. Mereka udah mulai bingung gimana caranya mereka manfaatin seorang Digi yang justru harus menjadi kunci kemenangan untuk teman-teman dari Bellatrix. Dan satu sih, karena dari sisinya Bellatrix tuh hero-nya early yang harusnya bisa main agresif. Mereka nggak dapetin hal itu, nggak dapetin momen itu. Oh ya, itu bagus banget sih. Dari lane-nya dia flicker langsung nih. Langsung maju dengan adanya perfect match ya. Iya. Dan Perfect match, itu combo enak dapet banget 3. sih sebenarnya dari buat Atlas untuk tim fight di area jungle ya. Wah, untuk ngedapetinnya, untuk nangkepnya dan perfect match sih udah enak banget dari seorang Atlas. Betul, karena lebar atau wide dari jungle-nya ini, jalanan di jungle ini cukup kecil gitu loh. Yes. Jadi bisa untuk ini ya, bisa untuk coba untuk dapetin Fataling dengan sangat baik. Tapi kayak mereka bakal bermain objektif lagi-lagi turret di arah bawah. Satu kali tendangan dari Mikasa kali ini. Canda Mikasa. Canda Mikasa. Yes. Dan kalau kita lihat juga udah mulai di masa-masa yang krusial ya sebenarnya kalau Benar, dengan krusial ada banget turret base di sini. Dan ini kuncinya semua dari Lin sih atau Momobami mungkin. Karena Kayaknya bisa- lebih ke Lin gak sih? Iya, harusnya sih Lin. Iya. Oh, tapi sininya 3 kali Langsung tendangan hilang sih. dari Mikasa dan langsung hilang Valanir. Sendirian di area depan langsung balik puter nggak jadi Bang Canda. Tapi kalau Oh sakit banget nggak tuh dari seorang Momo Valanir, Bami dan juga Valanir. Dragon Tail kayak langsung nyerap semuanya deh. iya, nyerap ke hati juga sih itu kayaknya. Itu Tapi sih agak mengagetkan sih menurut aku, kayak Vivian tuh kenapa masih ngejar gitu, karena posisinya kalau menurut aku udah nggak harus ngejar lagi gak sih gitu. iya. Enggak, dia sebenarnya mau coba untuk ngecek taruh time bomb kayaknya. Cuma udah ke pick off duluan. Dan ini sebenarnya ya yang aku agak sedikit wanti-wanti dari Bellatrix adalah mereka punya Digi yang sebenarnya bisa aja memegang kendali buat tim fight-nya kan. Tapi Iya. permasalahannya dari Siren mereka justru bisa tuh lihat Vivian malah ke pick off lagi sekarang. Jadi Iya. mau berkali-kali dia ke pick off pun yang dia butuhkan sebenarnya kan adalah time journey-nya kan sama reverse time. Kalau itu dua udah nggak ada itu bakalan sulit banget buat teman-teman Bellatrix untuk team fight. Dan kali ini bakal coba dibuka, Momowami-nya tumbang lagi Telejiv. Iya, tapi kan sudah depan kali ini masih Dragon Tail, masih ada seorang Matilda. Oh, Tapi Valanir sih. unstoppable buat seorang Mikasa kali dengan Scarlet Panther dan juga Berserker Fury udah sangat kaya sih ya. Ini Valanirnya yang gak terhentikan sih kalau menurut aku. Justru kayak MVP-nya menurut aku kayak Valanirnya tuh susah banget buat ditumbangin. Bener. Ketika dari Vivian-nya tumbang, Bellatrix kan berarti tim fight-nya jadi pincang juga kan. Iya, karena nggak ada anti-booty juga ya mereka Betul. harapkan mereka punya gitu. Benar, Siren yang justru kita tahu sisinya banyak banget dari Atlas, dari seorang Kaja, dan bahkan Momobami dengan slow-nya yang kita tahu ini yang overturn-nya, itu benar-benar ngeselin banget. Apalagi Valanir juga dari seorang Yuzhong kan. So, kuncinya dari seorang Bellatrix, dari tim Bellatrix adalah Vivian ini nggak boleh ke pick off. Ketika ketika Viviannya pick off, tim fight ini bakal menguntungkan banget buat teman-teman dari Siren Moon. Karena Roger-nya juga belum memberikan damage yang begitu perih sih. Windtalker, Endless Battle. Dan ini bakal mengarah ke arah Queen Swing. Dan dari seorang Mikasa kali ini udah Berserker Fury, Endless Battle, Scarlet Panther 10.000 dan bakal bergerak ke arah Windtalker. Iya, sekali ini Lordnya udah mengarah ke area mid. Dan bakal coba dibuka kah Lin, udah berada di paling depan. Dan bakal coba untuk nge-split terlebih dahulu di area atas dan juga area midnya. Beserta Iya. dengan area bawah belum sih.
belum tumbang. Tapi kali ini Valanin bakal mundur terlebih dahulu. Coba untuk nge-split juga ke area bawah. Kali ini bakal nge-push super minion udah mulai masuk di area mid-nya. Tapi kita lihat satu kali Umbrella dikeluarin sama seorang Mobami itu Vivian tuh kehilangan kayak Emang 3 tuh per 4 Biggie dari sih tipis banget ya. Lihat langsung burst damage-nya sakit banget. Dia sudah Mami tapi masih jadi ejector oleh seorang Jauhead. Permainan yang cukup baik tapi kali ini lihat Valanin bakal berfokus dan bahkan langsung menumbangkan base yang dimiliki oleh teman-teman dari Beletron. Iya, permainan cukup cepat juga dan sangat agresif